Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Isneri, NIM 2501010200101. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan menjelaskan proposal penelitian di mana pada proposal ini merupakan UTS dari mata kuliah metode riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Baiklah, pada proposal penelitian ini saya mengambil judul yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi dan prestasi belajar mahasiswa. Sebuah penelitian yang mengkaji bagaimana teknologi interaktif dapat mentransformasi pengalaman belajar di perguruan tinggi. Latar belakang. Kesenjangan dalam pembelajaran modern. Yang pertama yaitu motivasi menurun. Mahasiswa kehilangan minat akibat metode pengajaran yang monoton dan satu arah. Kemudian prestasi stagnan. Hasil belajar yang tidak berkembang menandakan perlunya inovasi dalam penyampaian materi. Kemudian di era digital, generasi muda membutuhkan pendekatan pembelajaran yang relevan, dinamis, dan berbasis teknologi. Jadi selain motivasi yang menurun, prestasi yang stagnan, namun mahasiswa ini juga dituntut oleh era digital. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kebutuhan akan interaktivitas dalam riset. Pertanyaannya, bagaimana media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa? Kemudian, sejauh mana media interaktif berkontribusi pada peningkatan prestasi belajar mahasiswa? Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan dalam mengintegrasikan teknologi interaktif dalam kurikulum perkuliahan? Solusi inovatifnya. Media pembelajaran interaktif. 3 pendekatan unggulan. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan kognitif, emosional, dan perilaku mahasiswa secara terukur. Ini menurut penelitian yang ditulis oleh Ruardo dan Cortes pada tahun 2024. Kemudian eksekusi kode langsung di browser, memfasilitasi pembelajaran pemrograman yang lebih mudah diakses. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah slide statis menjadi agenda pengajaran yang terstruktur dan interaktif secara otomatis. Kemudian manfaat dari motivasi di atas yaitu mendorong motivasi belajar yang lebih tinggi, menciptakan pengalaman yang dinamis, menciptakan suasana belajar yang partisipatif dan tidak membosankan bagi mahasiswa. Kemudian umpan balik instan, memberikan respon langsung yang mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi mandiri. Kemudian memfasilitasi atau set-packing dan penyesuaian materi sesuai kebutuhan individunya. Kemudian manfaat prestasi. Bukti empirisnya yaitu peningkatan prestasi belajar. Temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam pencapaian mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif. Dari visualisasi dan simulasi interaktif, membantu pemahaman konsep kompleks. Kemudian mengurangi hambatan teknis dalam setiap lingkungan belajar, khususnya pemrograman. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan mixed methods. Yang pertama komponen kuantitatif, yaitu pengukuran prestasi melalui pretest dan posttest.
kemudian analisis data, motivasi via kuesioner terstruktur, kemudian uji statistik untuk membandingkan kelompok. Sedangkan pada komponen kualitatifnya, yaitu Focus Group Discussion atau FGD untuk menggali persepsi mahasiswa. Kemudian eksplorasi pengalaman belajar, motivasi, dan kendala penggunaan media. Kemudian analisis tematik untuk menemukan pola pendalaman. Nah, ini desain eksperimennya. Kelompok interaktif dan kelompok kontrol. Yang pertama, kelompok eksperimen, yaitu menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis platform slide dinamis dengan fitur umpan balik langsung dan aktivitas partisipatif. Untuk kelompok kontrolnya, menggunakan metode pembelajaran tradisional berupa presentasi slide statis tanpa elemen interaktif. Perbandingan hasil motivasi dan prestasi belajar antara kedua kelompok akan dianalisis secara statistik untuk mengukur aktivitas media interaktif. Kemudian tahapan penelitian. Tahapan yang pertama yaitu persiapan. Di mana persiapan ini studi literatur, perancangan media interaktif, dan pengembangan instrumen penelitian yang berupa tes, kuesioner, atau panduan FGD. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan, implementasi pembelajaran di kelas, dan mengumpulkan data kuantitatif serta kualitatif secara bersamaan. Tahapan yang ketiga adalah analisis data, analisis statistik data kuantitatif, transkripsi, dan analisis tematik data kualitatif dari FGD. Kemudian terakhir yaitu tahapan pelaporan. Penyusunan pelaporan penelitian akhir dan jurnal ilmiah bereputasi. Kesimpulan dari proposal penelitian ini yaitu masa depan pembelajaran yang lebih baik, bukan sekedar tren, tetapi bukti empiris yang kuat. Media interaktif adalah kebutuhan krusial untuk meningkatkan motivasi dan prestasi mahasiswa di era digital. Penelitian ini akan memberikan landasan ilmiah untuk mendukung adopsi teknologi di pendidikan tinggi. Visi bersama yaitu mewujudkan pembelajaran yang menarik, efektif, dan relevan untuk generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.